Hanya di era Jokowi, swasembada beras jadi kenyataan. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Program upaya khusus untuk percepatan swasembada beras menuai hasil yang menggembirakan. Tercatat produksi beras Indonesia kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, stok beras di Bulog sebanyak 2,5 juta ton. Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai kondisi stok beras tersebut membuktikan mimpi pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala untuk mewujudkan swasembada beras kini menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Hal ini dengan membandingkan keberhasilan swasembada beras di tahun 1984 yang diakui dengan jumlah penduduk 162 juta padahal terdapat impor sekitar 414.000 ton. Definisi swasembada pada waktu itu disebut swasembada bila mampu mencukupi sendiri dan impor maksimum 10%. Nah, pada 2019 dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa yang membutuhkan pasokan 2,5 juta ton beras per bulan atau 29,5 juta ton per tahun tercukupi beras dari produksi petani dan kini stok beras di Bulog ada 2,5 juta ton. Artinya saat ini Indonesia berhasil meraih swasembada beras, kata pria yang akrab disapa Hensat di Jakarta. Hensat menegaskan keberhasilan pemerintah Jokowi JK mewujudkan swasembada beras ini tentu menjadi sejarah baru. Pasalnya di 2015 Indonesia dihadapkan pada kondisi El Nino sehingga terjadi impor beras 1,5 juta ton yang sebagian meluncur masuk Indonesia hingga awal 2016. Namun melalui kebijakan dan program strategis Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun 2016 sampai 2017 tidak ada impor beras umum. Pada tahun 2018 impor beras hanya untuk jaga-jaga karena 2019 ada hajatan politik, yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif jelasnya. Lebih lanjut, Hensat menjelaskan, berbagai program antisipasi dini dan mitigasi Kementan berhasil melewati dampak El Nino atau kekeringan terbesar 2015 tersebut. Program tersebut seperti rehabilitasi jaringan irigasi besar-besaran, pompanisasi sumur dangkal, mekanisasi, dan benih tahan kekeringan hasilnya mampu memproduksi. Bila dibandingkan dengan El Nino tahun 1997 sampai 1998, saat itu penduduk Indonesia 203 juta jiwa, terjadi impor 12 juta ton beras. Maka bila tidak ada program yang masif di tahun 2015, jumlah penduduk 258 juta jiwa akan impor 16 juta ton beras terangnya. Oleh karena itu, Hensat menilai infrastruktur dasar pertanian yang telah dibangun 2015 sampai dengan 2019 menjadi fondasi guna estafet pembangunan berikutnya. Bahkan Kementan kini tengah fokus mengimplementasikan pertanian dengan teknologi 4.1.0. Ini tentu bukti kebijakan politik sektor pertanian yang bisa merubah pertanian ke depan semakin maju dan berdaya saing. Karena itu, ke depan sektor pertanian akan semakin mantap berdaulat pangan, bahkan ekspornya lebih banyak lagi, ujarnya.